Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sahabat, sesuai dengan video sebelumnya, kita akan membahas poin ketiga dari argumen kedua Ustadz Felix, yaitu tentang gerhana. Di episode ini, kami akan berkolaborasi dengan channel Flat Earth 101 untuk mengkonversi native speaker ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, silakan klik subscribe lalu klik tombol lonceng agar di episode selanjutnya kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya. Silakan ambil posisi nyaman kalian dan selamat menyaksikan. Hello, Flat Earthers di seluruh dunia. Ada banyak kontroversi tentang gerhana matahari total tanggal 21 Agustus 2017 yang mengarah pada pertanyaan pamungkas, apakah model heliocentric itu benar atau salah. Pada video pendek ini, berkolaborasi dengan Sugianto Sulistiono, seorang dokter di bidang fisika komputasi, dan Najwa Azahra, seorang dokter dan pendiri Indonesian Flat Earth Community. Kita akan paparkan semua data saintifik untuk mempelajari gerhana Amerika. Kesimpulannya cukup mengejutkan, kecepatannya menyesatkan, sudut gerhananya salah, jalur gerhananya mustahil, dan diameter bulannya salah. Kita semua tahu matahari dan bulan sama-sama terbit di timur dan terbenam di barat. Di bumi datar Anda, apa yang Anda lihat adalah begitu adanya. Matahari dan bulan berjalan searah jarum jam dari timur ke barat. Seperti yang Anda tahu pada bumi datar kita, jika Anda menghadap utara, dimanapun posisi Anda, sebelah kiri Anda barat dan sebelah kanan Anda timur. Sehingga jika Anda terbang lurus dari barat ke timur, Anda akan kembali ke tempat Anda berangkat. Begitu pula matahari dan bulan. Fakta lainnya adalah, jika sumber cahaya bergerak ke satu arah melintasi sebuah objek, maka bayangannya selalu bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi, jika matahari dan bulan sama-sama bergerak dari timur ke barat dan matahari melewati bulan, bayangannya bergerak ke arah yang berlawanan, dari barat ke timur, persis seperti kenyataannya. Karena pada bumi kita yang datar, apa yang Anda lihat begitu adanya. Sekarang, pada model globe, untuk membuat matahari dan bulan terbit di timur dan terbenam di barat, mereka harus membuat model globe berputar dari barat ke timur. Dengan cara itu, bagian timur bumi selalu terkena matahari lebih awal dari bagian barat bumi. Umumnya, model globe dapat mengakomodir hampir semua hal yang ada pada realitas bumi datar. Diproyeksikan dalam berbentuk berbeda, ukuran berbeda, jarak berbeda, dan kecepatan berbeda. Semua itu hanyalah asumsi matematika. Mereka menghitungnya satu persatu, topik per topik secara bertahap selama ribuan tahun. Itu semua dimulai 2300 tahun lalu ketika Aristarchus menghitung ukuran dan jarak bulan dengan menggunakan gerhana, dengan asumsi jika bumi berbentuk bola. Dari asumsi itu, ia lantas menghitung ukuran dan jarak matahari. Lalu orang-orang mengadaptasi metode dan asumsi-asumsi tersebut untuk menghitung seluruh tata surya. Lalu menghitung galaksi, dan selanjutnya, asumsi di atas asumsi. Tapi kadangkala ketika setumpuk asumsi matematika digabung untuk menjelaskan kasus langka seperti gerhana matahari, ternyata tidak nyambung. Pertama, kecepatannya menipu. Banyak orang berdebat apakah model bumi bola bisa menghasilkan bayangan gerhana berjalan dari barat ke timur atau tidak. Mari kita selesaikan masalah ini secara tuntas. Jika kita taruh semua data di atas meja secara transparan, sedemikian rupa sehingga semua orang bisa memahami, mengukur, dan memverifikasinya sendiri, jawabannya adalah ya dan tidak. Ya jika dan tapi tidak. Kita bahas ya jika dulu. Betul, bayangan gerhana pada model bumi bola dapat bergerak dari barat ke timur hanya jika kecepatan orbit bulan lebih cepat dari kecepatan rotasi bumi. Pada model heliosentrik, kecepatan orbit bulan itu 2 kali lebih cepat dari kecepatan rotasi bumi. Dengan paradigma ini, sudah pasti bayangan bergerak dari barat ke timur.
Mari kita buat model agar lebih mudah memahaminya. Jaraknya tidak skala. Bulan harusnya berjarak 30 kali diameter bumi. Jika bumi berotasi 1670 km per jam ke arah kanan dan bulan mengorbit 3683 km per jam ke arah kanan juga, kemudian Anda tarik garis lurus dari diameter bulan ke bumi, Anda akan lihat garis bulan lebih jauh dari garis rotasi bumi. Jelas saja, 3683 km itu lebih jauh dari 1670 km. Kamu nggak perlu repot memahaminya. Hal ini disebut kecepatan linear. Dengan cara ini, bayangan bulan bergerak dari barat ke timur karena bulan bergerak lebih cepat dari rotasi bumi. Ini benar secara matematis berdasarkan asumsi dan paradigma tersebut. Tapi ada masalah besar. Hal itu melanggar kenyataan alam. Jika bulan bergerak lebih cepat dari rotasi bumi, Anda akan melihat bulan terbenam di timur, kebalikan dari alam nyata. Mari gunakan mooncalc.org agar lebih mudah memahaminya. Cari lokasi yang 90 derajat tegak lurus terhadap bulan. Bayangkan bumi bergerak 1670 km per jam dari barat ke timur ke kanan Anda, dan bulan bergerak 3683 km per jam ke arah yang sama. Dalam 1 jam, Anda akan melihat bulan lebih di sebelah kanan, karena bulan lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh dari rotasi bumi, betul? Salah. Lihatlah apa yang terjadi jika Anda menambah waktu 1 jam lagi. Bulan bergerak ke arah kiri karena bumi berputar lebih cepat. Bagaimana mungkin 1670 km per jam bergerak lebih cepat dari 3683 km per jam? Karena jarak yang ditempuh bulan itu 60 kali lebih panjang dari lingkaran bumi. Sekarang kita bicara tentang jenis kecepatan yang lain lagi. Kecepatan sudut. Mari gunakan ban sebagai contoh kecepatan sudut. Bagian terjauh dari as roda, yaitu ban karetnya, bergerak lebih cepat dari as roda. Tapi sebenarnya kecepatan sudutnya sama. Makin jauh dari as, makin cepat bergeraknya. Tapi sebenarnya kecepatan sudutnya sama. Selanjutnya, bumi berputar 360 derajat dalam 24 jam. Itu artinya 15 derajat per jam. Jika bumi berputar 15 derajat berlawanan arah jam ke kanan Anda, dan menurut teori heliosentrik matahari diam tak bergerak, maka kamu akan melihat matahari seolah terbenam 15 derajat ke arah kiri. Itulah kecepatan sudut matahari akibat rotasi bumi. Mudah bukan? Sementara itu, bulan mengelilingi bumi 360 derajat dalam waktu 29,5 hari. Orang lebih sering menyebut 27,3 hari. Bulan sidereal. Posisi bulan terhadap bintang-bintang. It's irrelevant, for we are counting the moon's position with respect to the Earth, nothing to do with the stars. So we have to use synodic month, average 29.5 days. The angular speed of moon's orbit is 1 per 24 hours divided by 29.5 days times 360 degrees equals to 0.51 degree per hour. Right, thanks bos darling, you're my inspiration. Baik, mari kita lanjutkan materi kita. Artinya, ketika bumi dalam 1 jam berotasi 15 derajat ke arah kanan, membuat matahari tampak terbenam 15 derajat ke arah kiri. Bulannya bergerak juga 0,51 derajat ke arah kanan. Itu yang membuat bulan tampak lebih lambat dari rotasi bumi. Kita kembali pada mooncalc.org. Sudut ketinggian bulan 90 derajat, lalu tambahkan waktu 1 jam kemudian. Sekarang Anda lihat sudut ketinggian bulan berkurang jadi 75,81 derajat. 75 derajat akibat bumi berotasi 15 derajat dari posisi 90 derajat sebelumnya. 0,81 derajat adalah jarak yang ditempuh bulan dalam waktu 1 jam. Mooncalc menggunakan asumsi jarak bulan yang berbeda pada hari itu, atau mungkin mereka menggunakan bulan sidereal 27,3 hari. Semua itu hanya asumsi matematika. Mereka bahkan tidak perlu melihat langit. Bulan bergerak 0,51 derajat per jam pada bumi yang berotasi 15 derajat per jam. Dengan asumsi dan paradigma seperti ini, sudah pasti bayangan gerhana bergerak dari timur ke barat berlawanan dengan kenyataan. Jadi, kecepatan yang mana yang berlaku terhadap bulan dan bumi yang menghasilkan bayangan gerhana? Kecepatan linear atau kecepatan sudut? Mereka akan selalu bilang yang berlaku adalah kecepatan linear.
The moon is orbiting about twice as fast as the Earth is spinning. So if we're looking down on the Earth and we're at the moon, we see the Earth spinning, but the moon is moving faster. Salah, bahkan jika Anda di bulan, dalam 1 jam Anda akan melihat bumi terbenam 0,51 derajat ke arah kiri sambil berotasi 15 derajat ke arah kanan. Bahkan jika Anda melihat dari bulan, tetap saja bumi berotasi lebih cepat. Itu artinya bayangan gerhana pada mode globe berjalan dari timur ke barat, kebalikan dari kenyataan. Mungkin sebagian orang lagi akan berkata, oh bulan memang lebih lambat dari bumi tapi bayangannya lebih cepat. Itu yang membuat bayangan gerhana bergerak dari barat ke timur. Ya, sepintas kedengarannya masuk akal secara teori. Tapi jika Anda gunakan data, hal itu tidak benar. Matahari versi heliosentrik itu 400 lebih besar daripada bulan. Jarak yang ditempuh oleh bulan selama 5 jam itu cuma seperti titik bagi matahari versi GE. Jika bulan bergerak selama 5 jam, 18.415 km, itu cuma membuat perbedaan 0,00698995 derajat bagi matahari. Jika bulan bergerak sejauh 18.415 km ke arah kanan matahari, jarak tempuh bayangan bumi cuma 18.460 km, hanya beda 45 km, hampir sama dengan jarak yang ditempuh oleh bulan. Sains mengatakan bahwa bayangan gerhana bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan, dan panjang jalur gerhana itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh bulan. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa bulan itu lebih lambat daripada bumi, tapi bayangan lebih cepat sehingga membuatnya bergerak dari barat ke timur, hal itu dibantah oleh sains mereka sendiri. Kemungkinan lagi, orang akan mengatakan bumi juga mengelilingi matahari. Itu yang membuat bayangan gerhana dari barat ke timur. Lagi-lagi sepintas masuk akal jika Anda tidak menghitung secara matematis. Bagaimana mungkin bumi yang berotasi 1670 km per jam ke kanan dan bulan jaraknya 384.000 km mengelilingi bumi dengan kecepatan 3683 km per jam dan matahari jaraknya 149,6 juta km dari bumi, buminya mengelilingi matahari dengan kecepatan 110.000 km per jam, hampir 100 kecepatan suara. Ditambah lagi mataharinya bergerak juga dengan kecepatan 72.000 km per jam, hampir 60 kali kecepatan suara. Bisa menghasilkan jalur gerhana sepanjang 18.415 km di bumi selama 5 jam. Hitung aja sendiri, lakukan sendiri. Mereka tak akan pernah masukkan kecepatan orbit matahari dalam menghitung gerhana, karena mereka beranggapan bahwa bulan selalu menempel pada bumi kemanapun perginya. Pada kebanyakan animasi tata surya yang Anda bisa lihat, mataharinya tak bergerak. Itulah heliosentrik, matahari pusat alam semesta. Belakangan mereka sadar bahwa itu mustahil. Mereka bilang matahari juga bergerak dengan kecepatan 72.000 km per jam di angkasa luar. Lagi-lagi cuma asumsi matematika di atas kertas tanpa eksperimen. Mereka tak pernah memasukkan semua variabel secara lengkap ketika menghitung gerhana. Berikut adalah informasi yang sangat penting. Kebanyakan orang berpikir bahwa NASA bisa memprediksi gerhana secara akurat, bahwa mereka memiliki pengetahuan yang sangat tinggi. Maka itu adalah bukti bahwa heliosentrik adalah benar. Sayangnya bukan begitu kenyataannya. Bagaimana NASA memprediksi gerhana? Semua prediksi gerhana yang disediakan NASA, termasuk gerhana 5 medium, katalog gerhana 5.000 tahunan ini, menggunakan siklus Saros yang diciptakan bangsa Babilonia kuno ribuan tahun yang lalu. Baik gerhana matahari maupun bulan sangat bisa ditebak karena selalu berulang dalam siklus 18 tahun, 11 hari, dan 8 jam. Disebut sebagai siklus Saros dan tak ada hubungannya dengan heliosentrik. Bangsa Babilonia kuno percaya bumi itu datar, matahari dan bulan mengelilingi bumi. Begitu pula bintang-bintang dan benda-benda celestial lainnya. Mereka tak pernah menghitung jarak, volume, dan kecepatan berdasarkan asumsi-asumsi keliru dan spekulasi seperti yang dilakukan oleh aliran heliosentrik. Mereka hanya mengobservasi langit dan menerima apa adanya. Dengan paradigma seperti itu, mereka justru bisa memprediksi gerhana secara akurat, suatu hal yang mustahil dilakukan jika menggunakan model heliosentrik. Pada katalog gerhana matahari dan bulan selama 5 menit itu, NASA menulis bahwa semua kalkulasi gerhana dilakukan oleh Fred S. Pennock, seorang pensiunan pegawai NASA. NASA tak pernah menghitung dan memprediksi gerhana dengan model heliosentrik. Mereka hanya menyewa peneliti Saros terbaik pensiunannya, Fred S. Pennock, untuk menghitung dan memprediksi gerhana dengan menggunakan metode Babilonia kuno yang tak ada hubungannya dengan heliosentrik. NASA bahkan menulis bahwa Fred S. Pennock bertanggung jawab atas kebenaran katalog gerhana 5.000 tahun itu. Selama ribuan tahun, beberapa astronom mengumpulkan data siklus gerhana di seluruh dunia berdasarkan siklus Saros.
Mereka sudah melakukannya jauh sebelum NASA didirikan tahun 1958. Astronom seperti Fred Espenak hanya mengumpulkan data-data gerhana dari para astronom lokal di seluruh dunia. Seperti yang Anda lihat pada tabel ini dibuat oleh astronom lain G. Vandenberg tahun 1955. Itulah yang dilakukan Fred Espenak. Ia adalah seorang peneliti Saros yang sangat handal. Mengapa NASA harus menggunakan siklus Saros kalau mereka bisa menghitung gerhana dengan menggunakan matematika heliosentrik? Jelas sekali karena mereka tidak dapat melakukannya. Sebab asumsi matematika yang bertumbuk jika digabung semua untuk menghitung gerhana memang nggak nyambung. Ada tinjauan menarik dari Matt Parker dari Stand Up Math YouTube channel. Ia adalah satu-satunya orang yang memperoleh julukan prestigius sebagai London Mathematical Society Popular Lecturer, seorang pakar matematika yang sangat cerdas dan artikulatif. Berikut adalah apa yang ia katakan tentang prediksi gerhana dengan menggunakan matematika heliosentrik. And so I'm going to show you the mathematics behind how we can predict when they're going to happen. We can do the calculations on the elliptical orbit of the moon as the Earth goes around the sun, and we can calculate how often the moon goes between the sun and the Earth. Unfortunately, it's not that simple. It is a wonder we have eclipses at all. But then, out of all this chaos, another cosmic coincidence steps forward to save the day. It's called the Saros cycle, and it allows us to predict when eclipses are going to happen in the reasonably near future. Otak yang bebal masih tidak paham juga tentang kenapa NASA menggunakan siklus Saros buat menghitung gerhana. Mereka bilang ada banyak software yang bisa memprediksi gerhana dengan menggunakan matematika heliosentrik. Anda bisa download software gratis seperti Stellarium, itu bisa memprediksi gerhana. Ya, kalau software gratisan bisa memprediksi gerhana berdasarkan model heliosentrik, kenapa NASA yang budgetnya 256 triliun per tahun tidak bisa memprediksi gerhana dengan menggunakan model heliosentrik? Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Semua software astronomi menggunakan database gerhana dari NASA, bukan sebaliknya. Setelah NASA mempublikasikan katalog gerhana matahari dan bulan 5 milenium itu, orang bisa menggunakannya untuk membuat animasi dengan model apapun yang mereka inginkan. Masukkan saja data dan tanggal gerhana yang satu ke tanggal gerhana yang lain, agar kedua gerhana itu terjadi pada tanggal-tanggal yang diprogramkan, bukan sebaliknya. Setelah Anda dapat database gerhana, Anda bisa membuat animasi dengan model bumi kotak kalau Anda mau. Anda bisa memasukkan jarak dan ukuran apapun, software akan otomatis menyesuaikan dengan tanggal-tanggal gerhana yang dimasukkan. Otak bobol lainnya bahkan mencoba lari dari kenyataan dengan mengatakan NASA menyediakan software di webnya untuk menghitung gerhana. Lihatlah database yang digunakan NASA, katalog 5000 tahun gerhana matahari. Anda bisa pilih tahunnya, jenis gerhananya, durasi gerhananya, dan ups, ternyata siklus Saros bukan matematika heliosentrik. Ini adalah gerakan 3 dimensi model heliosentrik, ukuran, jarak, dan kecepatannya tidak skala. Ini hanya untuk memberi gambaran pada Anda tentang konsep heliosentrik yang sebenarnya. Pertanyaannya, gimana mungkin NASA 48 tahun lalu bisa mengejar kecepatan orbit bumi dengan 100 kali kecepatan suara? Ditambah mengejar kecepatan matahari melintasi galaksi yang katanya hampir 60 kali kecepatan suara. Ini baru pemanasan. Di bagian berikut Anda akan melihat fakta-fakta saintifik berdasarkan data resmi. Data-data saintifik di mana tiap orang bisa memverifikasi, mengukur, dan melakukan eksperimen sendiri. Dengan data-data saintifik resmi ini, Anda akan memperoleh hasil yang tak terbantahkan bahwa gerhana itu tidak bisa terjadi jika bumi berbentuk bola. Data-data itu sebenarnya sudah ada dari dulu, Anda hanya tidak menyadarinya saja. Trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Sahabat, karena durasi sudah melebihi batas, materi ini akan kita lanjutkan di episode selanjutnya ya. Silakan tekan tombol subscribe agar kamu menjadi orang pertama yang menyaksikan pembahasan selanjutnya. Bila video ini berkesan, silakan tekan tombol share dan bagikan info ini kepada teman-teman kalian ya, agar makin banyak teman-teman kita yang sadar akan perang pemikiran yang sedang kita hadapi. Sampai jumpa.